Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Amirmatika SHK. Para siswa terutama kelas 7 dan pemerhati matematika, marilah kita pada kali ini belajar mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Pada perjumpaan yang lalu telah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang operasi aljabar yang berikutnya yaitu perkalian dan pembagian. Ya. Bagaimana perkalian dalam bentuk aljabar? Yang pertama, kalau perkalian bentuknya K kali A ditambah B, artinya suku 1 kali suku 2. Kita ambilkan contoh. Contoh yang pertama, 3 kali 2X dikurangi 5. Maka tinggal kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, ya. 3 kali 2X 6X, 3 kali negatif 5 negatif 15. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya, negatif 4 kali X dikurangi 3Z, ya. Negatif 4 dikalikan X, negatif 4X, negatif 4 dikalikan negatif 3Y. Nah, negatif kali negatif, ini positif, hingga diperoleh positif 12Y. Kita lanjutkan yang contoh yang C ketiga, yaitu negatif 2X kali 5X ditambah 3Y. Negatif 2X dikali 5X, negatif 2 kali 5 negatif 10, X kali X, X pangkat 2. Kemudian negatif 2X kali positif 3Z, negatif 2 kali positif 3 itu negatif 6, X kali Y, XY. Begitu, mudah kan? Baik, kita tingkatkan, yaitu kalau bentuk perkalian suku 2 dengan suku 2, A plus B, B plus D. Yang pertama, kalau menggunakan sifat distributif, contohnya misalnya 2X dikurangi 5 kali 3X plus 4. Menggunakan sifat distributif, ini 2X min 5, ini 2X, ini min 5 ya, yang depan. Kemudian yang dalam kurung yang belakang ini 3X plus 4, 3X plus 4. Nah, kemudian ini seperti tadi, suku 1 kali suku 2 ya. 2X dikali 3X 6X kuadrat, 2X kali 4 8X. Negatif 5 kali 3X negatif 15X. Negatif 5 kali 4 negatif 20. Dari bentuk ini masih bisa disederhanakan. Nah, ini sukunya sejenis, variabelnya sama, hingga 6X kuadrat 8X dikurangi 15X itu negatif 7X, kemudian dikurangi 20. Kemudian yang kedua, menggunakan perkalian susun, seperti perkalian susun biasa ya. Kita perhatikan 2X dikurangi 5 kali 3X ditambah 4, kita kalikan 4 kali negatif 5 negatif 20, 4 kali 2X 8X. Kemudian 3X kali negatif 5 negatif 15X, 3X kali 2X 6X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan ya. Ini negatif 20, 8X ditambah negatif 15 negatif 7X, ini 6X kuadrat. Hasilnya kita lihat sama. Kemudian yang ketiga, menggunakan prosedur yang sering juga digunakan, sebenarnya hampir sama dengan tadi. Yang pertama yaitu distributif ya. Nah, ini yang depan dengan depan, depan belakang, kemudian belakang depan, belakang belakang. Baik, kita ambil contoh yang sama ya, 2X dikurang 5 kali 3X plus 4. Pertama depan dengan depan, jadi 2X dengan
dengan 3x. 2x kali 3x diperoleh hasil 6x kuadrat ya. Kemudian dengan depan ini dengan belakang ini 2x dengan 4 ya. 2x kali 4 positif 8x. Kemudian belakang dengan depan, berarti negatif 5 kali 3x diperoleh negatif 15x. Kemudian belakang dengan belakang, negatif 5 kali 4 akan diperoleh negatif 20. Sehingga ini yang tengah ini bisa disederhanakan, 6x kuadrat 8x dikurangi 15x itu negatif 7x, ini negatif 20, akan diperoleh hasil yang sama. Oke, selanjutnya bentuk khusus. Nah, ini yang sering digunakan. Yang pertama adalah kuadrat suku 2, A ditambah B pangkat 2. Bagaimana memperoleh formulasinya? A ditambah B kali A ditambah B, karena kuadrat itu perkalian berulang ya, dengan dirinya sendiri. Maka A kali A plus B yang belakang, kemudian ditambah B kali A plus B. A kali A kuadrat, A kali B AB, B kali A BA, B kali B B pangkat 2. Maka akan diperoleh A kuadrat. Nah, yang tengah ini sejenis, AB dengan BA itu sama ya, variabelnya sama, ini kan perkalian ya. Sehingga 1AB 1BA itu sama aja 1AB 1AB 2AB, sehingga A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka bisa kita simpulkan A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kesalahan yang paling sering terjadi pada siswa itu lupa yang tengah ini, sehingga penjabaran dari A ditambah B kuadrat hanya A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini masih ada satu yang terlewatkan, yaitu 2 kali depan kali belakang, 2 kali A kali B. Kalau kita berikan contoh, misalkan ini 3x ditambah 5 pangkat 2. Maka kalau dalam hal ini 3x ini sebagai A nya, 5 sebagai B nya. Maka ini A kuadrat berarti 3x kuadrat, 2AB, 2 A nya 3x, B nya 5, ditambah B kuadrat, B nya 5 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, berarti ini 9x kuadrat, 2 kali 3 6 kali 5 30, sehingga 30x 5 kuadrat 25. Ini mudah, jadi tidak terus melakukan perkalian berulang seperti ini, bisa kita gunakan. Kemudian bagaimana kalau itu pengurangan? Kalau pengurangan prinsipnya juga sama ya. A dikurangi B pangkat 2 berarti A kali B, A kurangi B kali A dikurangi B. A kali A dikurangi B, kemudian negatif B ini dikalikan A dikurangi B. A kali A kuadrat, A kali negatif B, negatif AB, negatif B kali A, negatif BA, negatif kali negatif, positif, positif B kuadrat. Sehingga kita peroleh A kuadrat, nah ini sejenis negatif AB, negatif BA, negatif 2AB, kemudian ditambah B kuadrat. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang jumlah tadi, bedanya hanya suku yang tengah ini ya. Ini pengurangan, nah, ini ikuti sini, kalau ini pengurangan, kalau ini penjumlahan. Yang terakhir sebenarnya tetap positif. Nah, ini tetap positif. Maka sebagai contoh, misalnya ini 3x dikurangi 5 pangkat 2. Nah, A kuadrat, 3x kuadrat dikurangi 2, A nya 3x, B nya 5, ditambah B kuadratnya 5 kuadrat. Maka 9x kuadrat, 3 kuadrat ya, dikurangi 2 kali 3 kali 5, 30 ya, 30x, ini plus 5 kuadrat, 25. Baik, bentuk khusus berikutnya yaitu perkalian sekawan. A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, perkalian sekawan itu apa? Ini sama AB tapi yang satu tambah satu kurang. Maka dengan sifat distributif tadi, A
kali A dikurangi B ditambah B kalikan A dikurangi B. Kemudian hasilnya A kali A kuadrat, A kali negatif B, negatif AB. Positif B kali A, positif BA, positif B kali negatif B, negatif B pangkat 2. Nah, kita lihat tengah ini sejenis, tapi ini negatif, ini positif, berarti 0 ya, negatif 1AB ditambah 1 BA, 0, sehingga tinggal diperoleh A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, ini untuk perkalian sekawan bisa kita simpulkan A tambah B kali A dikurangi B, hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau dibalik juga bisa, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Salah satu contoh penggunaan misalnya, diminta untuk menghitung hasil perkalian 101 kali 99. Nah, kita tidak perlu bingung susun. 101 itu adalah 100 ditambah 1. 99 itu 100 dikurangi 1. Nah, ini kan perkalian sekawan. A plus B, A dikurangi B. Maka diperoleh A kuadrat min B kuadrat. A-nya 100, B-nya 1. Jadi 100 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 100 kuadrat kan 10.000 ya. 1 kuadrat 1, 10.000 dikurangi 1 hasilnya 9.999. Mudah kan? Baik, untuk perkalian kita lanjutkan bagaimana pembagiannya. Kalau pembagian kita coba menggunakan pembagian apit ya. Contoh pertama, tentukan hasil bagi 6x kuadrat ditambah 4x oleh 2x. Kalau kita ingat bagi apit ya, yang di dalam ini yang dibagi 6x kuadrat plus 4x, pembaginya di luar yaitu 2x. Langkahnya ya, ini kita bagi dulu 6x kuadrat dibagi 2x, 6 dibagi 2 3, kemudian x kuadrat dibagi x sehingga hasilnya 3x. Kita kalikan 3x kali 2x itu 6x kuadrat. Kalau kita kurangkan ya, 0 habis, tinggal 4x. 4x dibagi 2x, 4 dibagi 2 itu positif 2, x dibagi x 1 sehingga 3x plus 2. Kalau ini dikalikan 2 kali 2x 4x tanpa sisa 0. Berarti kesimpulannya bahwa hasil bagi dari 6x kuadrat ditambah 4x oleh 2x itu hasil baginya 3x plus 2. Contoh yang kedua, tentukan hasil bagi 2x kuadrat plus 7x dikurangi 15 oleh x plus 5. Kita bagi apit lagi, ini yang dibagi 2x kuadrat plus 7x min 15, pembaginya di sini x plus 5. Kita mulai dari ini 2x kuadrat yang tertinggi pangannya, 2x kuadrat dibagi 1x, 2 dibagi 1 2, x kuadrat dibagi 1x masih 1x sehingga 2x. Ini kita kalikan dengan pembaginya 2 kali x 2x kuadrat, 2x kali 5 10x. Kalau kita kurangkan ini 0, 7x dikurangi 10x negatif 3x, terus ini negatif 15 ya. Kemudian ini kita bagi ya, negatif 3x dibagi 1x, negatif 3 dibagi 1 itu negatif 3 ya. X dibagi x ya 1 sehingga ini hanya negatif 3. Negatif 3 kali x negatif 3x, negatif 3 kali 5 negatif 15 sehingga kalau dikurangkan, nah ini yang dikurang dan yang mengurang sama sehingga 0 tanpa sisa. Kesimpulannya hasil bagi dari 2x kuadrat plus 7x min 15 ini oleh x plus 5 hasil baginya 2x min 3. Ini hasil baginya. Satu lagi ya biar tambah jelas untuk contoh yang ketiga. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat plus 3x dikurang 4 oleh x plus 3 ya. Kita tuliskan yang dibagi dan pembaginya yang di luar
seperti tadi, dimana 2x kuadrat dibagi 1x diperoleh 2x. 2x kita kalikan x plus 3, 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 3 6x. Kalau kita kurangkan ini 0, 3x dikurangi 6x berapa? Negatif 3x. Oh, ini negatif 4. Kalau ini kita bagi, negatif 3x dibagi 1x diperoleh negatif 3. Kalau ini kita kalikan, negatif 3 kali x, negatif 3x, negatif 3 kali 3, negatif 9 ya, negatif 9. Maka kalau dikurangkan ini 0, negatif 4 dikurangi negatif, dikurangi negatif itu sama aja ditambah ya, negatif 4 tambah 9 itu 5. Kok tidak 0? Artinya apa? Ini sisanya ya, hasil baginya ini sisa 5. Artinya bahwa hasil bagi dari 2x kuadrat plus 3x dikurangi 4 oleh x plus 3 adalah 2x min 3. Ini hasil baginya 2x min 3 dengan sisa 5. Demikian, dan bisa dipahami dan jelas. Untuk selanjutnya supaya lebih terampil lagi, silahkan dicoba untuk soal latihan ini ya. Soal yang pertama yaitu tentukan hasil kali bentuk aljabar berikut ya. Saya berikan untuk perkaliannya ABCD ada 4 ya, 4 soal. Kemudian untuk pembagian tentukan hasil bagi saya berikan 3 soal saja. Demikian para siswa sekalian, selamat mencoba dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.